Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-10 dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Renungan hari ini berjudul Bersama Lebih Baik, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, Maggie telah menggunakan obat-obatan terlarang selama 10 tahun. Dan kebiasaan itu membuatnya keluar masuk penjara. Tanpa perubahan hidup yang nyata, ia pasti segera terjerumus lagi ke penjara. Suatu hari ia bertemu Hans, seorang mantan pecandu yang hampir kehilangan tangan ketika pembuluh venanya pecah akibat penyalahgunaan obat. Itulah pertama kalinya aku berseru kepada Allah, kata Hans. Allah pun menanggapi seruan Hans dengan memampukannya menjadi rekan ahli dalam sebuah lembaga yang mengkoordinasi pemulihan bagi para pecandu yang sedang dipenjara. Program yang disebut dengan Stone Soup atau sup batu itu membantu sebuah penjara di Amerika untuk menyediakan dukungan bagi para mantan narapidana agar dapat diterima kembali dalam komunitas mereka. Melalui program itu, Maggie pindah ke rumah yang mendukung pemulihan dan berhasil hidup bersih dari obat-obatan. Hans menolong dirinya dan orang-orang lainnya dengan sebuah pendekatan yang terintegrasi, yakni menyediakan penempatan kerja, pilihan pendidikan, perawatan, serta pemenuhan kebutuhan keluarga. Alkitab menggambarkan kekuatan dari kerjasama yang bijak. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Namun kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Seperti cerita rakyat Stone Soup yang mengisahkan seorang pengembara yang kelaparan meminta penduduk desa agar masing-masing membawa satu bahan untuk membuat sup yang lezat bagi semua orang, Alkitab menegaskan bahwa kita lebih kuat dan baik sewaktu kita bersama. Allah merancang kita hidup dalam komunitas, menolong dan juga menerima pertolongan sesama. Dan ini bukan dongeng, melainkan kebenaran bagi kehidupan. Sahabat ODB, bagaimana kekuatan yang kita kumpulkan dapat menolong kita melayani orang lain dengan lebih baik? Apa yang dapat Anda berikan untuk membuat sup batu bagi komunitas Anda? Mari kita berdoa. Berkatilah aku ya Allah untuk menolong sesamaku bersama orang lain yang Engkau pertemukan denganku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar
untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.